Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Menika Arfasakia dan rekan saya Adinda Putri. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Implementasi Konsep Sustainability dalam Industri Halal sebagai upaya mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Kajian ini membahas bagaimana prinsip keberlanjutan dapat diterapkan dalam industri halal agar tidak hanya halal secara syariah, tetapi juga ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Yang pertama ada latar belakang. Industri halal Indonesia berkembang pesat dan berpotensi menjadi motor ekonomi syariah global. Namun praktiknya masih berfokus pada aspek kehalalan teknis, belum mengintegrasi prinsip keberlanjutan atau sustainability. Padahal konsep halal dan thayyib menuntut produk yang baik, bersih, dan ramah lingkungan. Integrasi sustainability diperlukan untuk mewujudkan ekonomi hijau atau green economy yang adil dan berkelanjutan. Landasan teori yang digunakan yaitu pertama, sustainability, yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan kini tanpa mengorbankan generasi mendatang menurut Brundtland 1987. Yang kedua, triple bottom line, yaitu keseimbangan antara profit, people, planet menurut Elkington 1997. Yang ketiga, ekonomi hijau UNEP, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Yang keempat, nilai Islam sejalan, tawasun, keseimbangan, adil keadilan, dan amanah, tanggung jawab. Konsep industri halal berkelanjutan. Industri halal tidak hanya soal halal syariah, tetapi juga thayyib atau baik dan beretika. Prinsip halal sustainability mencakup green supply chain, efisiensi energi dan pengelolaan limbah. Yang kedua, etika sosial, kesejahteraan pekerja dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga ada teknologi digital, transparansi rantai pasok melalui IoT, AI, dan blockchain. Tujuannya menghasilkan produk halal yang berdaya saing dan ramah lingkungan. Selanjutnya, temuan utama. Indonesia memegang peringkat ketiga ekonomi Islam global menurut SGIE 2023, di mana UMKM mulai menerapkan penggunaan bahan lokal dan organik, efisiensi energi, dan pengolahan limbah. Namun, hambatan utamanya adalah pertama, literasi keberlanjutan rendah, kedua, keterbatasan modal dan teknologi hijau, ketiga, kebijakan halal lingkungan belum terintegrasi. Strategi dan rekomendasi. Yang pertama, regulasi dan intensif. Label halal dan green, potongan pajak untuk usaha ramah lingkungan. Yang kedua, pendidikan dan pendampingan. Pelatihan halal sustainability untuk UMKM. Yang ketiga, ada kolaborasi triple hektik. Sinergi antara pemerintah, akademis, dan industri. Yang keempat, teknologi dan inovasi. Adopsi AI, IoT, dan blockchain dalam sistem halal. Yang kelima, monitoring dan evaluasi indikator kinerja hijau dan audit berkala. Kesimpulan dari materi ini, pertama, implementasi sustainability memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal di dunia. Kedua, prinsip halal dan thayyib menjadi jembatan antara nilai religius, etika, bisnis, dan pelestarian lingkungan. Dengan regulasi kuat, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi teknologi, industri halal dapat menjadi pilar ekonomi hijau yang adil dan lestari. Terima kasih, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam pengembangan industri halal berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.